Indonesia dalam acara serah terima kapal bantu Rumah Sakit KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992. Pada hari ini kita semua patut bersyukur dan berbangga atas selesainya pembangunan kapal bantu rumah sakit yang merupakan karya anak bangsa, produksi galangan nasional, yaitu KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992. Acara delivery ini sebagai penanda bahwa kapal bantu rumah sakit ini telah selesai dibangun dan berhasil lulus semua tahap pengujian sehingga pada akhirnya siap memperkuat jajaran Satuan Kapal Bantu Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut. Keberhasilan pembangunan kapal ini menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia tidak kalah dalam penguasaan naval teknologi yang memiliki arti penting dalam membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, pembangunan kapal ini juga sebagai bentuk kesungguhan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan program modernisasi alutsista. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, kapal rumah sakit memiliki multifungsi, bukan hanya untuk mengemban dukungan dalam misi tempur, tapi juga sangat berguna untuk melaksanakan operasi kemanusiaan di masa damai. Penyematan nama Dr. Rajiman Widyo Diningrat di kapal rumah sakit ini didasari dengan pertimbangan bahwa Dr. Rajiman adalah salah satu pahlawan nasional yang berjasa besar dalam sejarah menuju kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peran aktif dalam organisasi Budi Utomo sampai dengan pembentukan BPI PKI. Melalui penyematan nama beliau, diharapkan KRI ini dan seluruh prajurit pengawalnya akan mampu mengemban fungsi serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagaimana tujuan kapal itu dibangun. Sesuai dengan fungsi azalinya, kapal bantu rumah sakit ini dapat mendukung operasi perang maupun operasi selain perang dengan memberikan pelayanan kesehatan secara mobile ke seluruh penjuru Nusantara, khususnya masyarakat yang berada di kepulauan yang terpencil. Upacara peresmian dan pengukuhan Komandan KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992. Pada hari ini, dengan ini KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 saya resmikan masuk jajaran TNI Angkatan Laut. Pengukuhan Komandan KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992. Ada Depkes yang kalian pas operasi nanti ada karungkit yang di penugasan. Telah menjadi kesadaran kita bersama
bahwa bagi negara kepulauan besar seperti Indonesia ini, maka kekuatan armada laut yang tangguh bukanlah sebuah kemewahan, tetapi kebutuhan mutlak untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di seluruh penjuru teritorial dan yurisdiksi ke Indonesia. Kekuatan laut yang terdiri dari armada, kapal perang, pasukan marinir, pesawat udara, dan pangkalan yang terintegrasi dalam sistem senjata armada terpadu merupakan keunggulan khas yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Dalam menyelenggarakan operasi laut yang efektif, unsur udara memiliki peran yang sangat vital, yaitu sebagai kepanjangan mata dan tangan dari armada kapal perang dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki berupa kemampuan dalam hal kecepatan dan manuver akan lebih memberi efek yang menguntungkan bagi pelaksanaan operasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat berimbas pada semakin kompleksnya dan bervariasinya bentuk-bentuk kerawanan yang dapat mengancam kedaulatan negara. Dalam menghadapi ancaman tersebut, maka TNI Angkatan Laut terus berjuang sekuat tenaga untuk membangun, memodernize alutsista termasuk di dalamnya kekuatan udara. Baru saja kita saksikan bersama serah terima satu unit helikopter latih single engine Bell 505 dari PT Atamora Teknik Makmur, kemudian 3 unit pesawat latih Piper Archer dari PT Indi Jasa Utama, dan 1 unit pesawat CN-235-220 MBA dari PT Dirgantara Indonesia. Dengan demikian, maka selanjutnya pesawat udara dan heli tersebut secara resmi telah menjadi bagian dari sistem senjata armada terpadu yang akan memperkuat penerbangan TNI Angkatan Laut di bawah pembinaan Pus Penerbang. Jadi alutsista penerbangan ini nantinya langsung akan digunakan yang helikopter dan 3 pesawat latih digunakan untuk skadron latih penerbangan TNI Angkatan Laut untuk melatih para penerbang-penerbang muda atau raja wali muda untuk menjadi lebih profesional dalam mengawaki pesawat yang ada di lingkungan atau di jajaran TNI Angkatan Laut. Sedangkan 1 pesawat patroli maritim nantinya langsung digunakan untuk melaksanakan patroli di seluruh perairan Indonesia. Kemampuannya adalah untuk yang patroli maritim ini cukup canggih. Ini yang versi terakhir dari CN-235, dilengkapi dengan sistem radar, kemudian full glass cockpit, kemudian juga ada IFF, ada ISM, dan beberapa peralatan elektronik. Kameranya juga sudah dilengkapi dengan thermal imager. Kita akan terus menggunakan produk-produk dalam negeri, ya, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden maupun dari Panglima TNI dan dari Menhan juga. Jadi kita akan mengutamakan, memprioritaskan untuk patroli maritim ini digunakan dari produksi dalam negeri. Hari ini kita mensyukuri ada tambahan dukungan alutsista dari negara, dari pemerintah, dari DPR, dan ini bisa digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk memberikan tugas-tugas pertahanan. Tadi Bapak Kasal menyampaikan khususnya di wilayah perbatasan, dan insya Allah ke depan negara akan terus memberikan dukungan karena TNI Angkatan Laut sekarang sudah semakin hebat, semakin baik. Jala Veva, Jaya Mae.